tadi. Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang menjadi harapan kita di pagi hari ini terkabulkan. Nah, jadi saya harap kebetulan yang menambah pikiran untuk memimpin doa di depan. Silakan ke depan. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Rasa dari sumber kita terhadap bangsa dan negara. Nah, di sini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Jadi saya harap anak-anakku semuanya untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi saya harap di antara kalian untuk satu orang aja untuk maju ke depan memandu ya. Nah. Dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Ya. Nah, kemarin kan sudah kita bahas yang namanya sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelum Pak Guru lanjut, Pak Guru pengen tes kemampuannya dulu. Ya. Jadi ikuti instruksi dari Pak Guru ya. Jadi kalau Pak Guru bilang apel, jeruk, berarti kalian harus ikuti instruksi dari Pak Guru itu ya. Ya, mulai. Apel, jeruk, apel, jeruk. Nah, ada berapa buah kan jeruk itu? 3. Ada berapa? Ada berapa? Ada ya, sebelum Pak Guru tampilkan video tentang sistem pertama linear 3 variabel, mungkin ada yang masih ingat apa itu sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, Jamal. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah sistem persamaan yang memiliki 3 variabel berpangkat 1 serta dihubungkan dengan tanda sama dengan. Ya. Jadi menurut pendapat Jamal, sistem persamaan linear 3 variabel itu adalah suatu sistem persamaan yang memiliki 3 variabel X, Y, dan Z yang ditandai dengan tanda sama D. Oke, baiklah, Pak Guru akan menampilkan. Dengan bermodalkan keterampilan yang batas, karya Toa Gedukuh Pantun RT 2 RW 8 Kelurahan Anjay Kecamatan Kebumen berhasil mendatangkan pelanggan ke rumah produksinya. Dalam siang hari, Bapak 57 tahun ini dapat memproduksi tas. Dari tayangan video itu, apa yang bisa kamu simpulkan dari tayangan video?
Ya. Jadi menurut buku, Pak Guru tanya sekali lagi ya. Apa ada kaitannya dalam tayangan video itu? Apakah ada kaitannya dengan pembelajaran kita di pagi ini? Ada kaitannya? Ada kaitannya? Iya, silakan. Untuk menurunkan lingkungan, maksimal kita harus memodelkan permasalahan itu ke dalam bahasa matematika. Nah di situ kita misalkan tas kecil adalah variabel x, tas sedang variabel y, dan tas besar variabel z. Nah semua itu harus diselesaikan dengan menggunakan metode penyelesaian setelah 3 variabel. Iya. Jadi sekedar review kembali materi kita persamaan linear 3 variabel. Ya. Silakan diisi secara mandiri ya. Angkat tangan maju ke depan ya. Ya. Berikut ini adalah contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita selesaikan dengan menerapkan sistem persamaan linear 3 variabel. Pada jam istirahat kedua, Arya, Yukis, dan Citra pergi ke koperasi. Arya pergi ke koperasi sekolah untuk membeli 2 buku tulis, 1 penggaris dan 1 gelas air mineral, dan harus membayar Rp7.500. Bilkis membeli 1 buku tulis dan 1 penggaris, kemudian harus membayar Rp4.500. Citra membeli 1 buku tulis dan 3 gelas air mineral, kemudian harus membayar Rp4.000. Karena kondisi koperasi sekolah yang ramai, mereka tidak sempat menanyakan harga barang-barang yang mereka beli. Pada saat istirahat ketiga, Clara ke koperasi sekolah ini membeli 1 buku tulis, 1 penggaris, dan 1 air mineral gelas. Dia hanya memiliki 1 lembar uang Rp5.000-an. Yang kita angkat tangan isi di depannya. Ya. Silakan Nisa, ke depan. Iya. Jadi nilai S di sini yaitu 2.500 dan nilai Y sama dengan 2.000 dan nilai Z-nya sama dengan 500 rupiah. Jadi uang Clara cukup untuk membeli ketiga barang tersebut. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas. Silakan duduk. Ya, tepuk tangan untuk kita. Baiklah, kita lanjut ke materi inti, yaitu memodelkan permasalahan dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelum Pak Guru lanjut ke materi, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu. Ya. Jadi silakan dilihat di layar monitor ya. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita di pagi ini adalah peserta didik dapat merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Ya. Nah, barusan Pak Guru mereview sistem persamaan linear 3 variabel. Pak Guru akan
memberikan informasi atau mengasih tahu kalian tentang teknik penilaian yang Pak Guru ajarkan di pagi ini. Ya, jadi yang pertama itu adalah kerjasama kelompok. Nanti pada waktunya nanti Pak Guru akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok. Jadi pembelajaran itu dalam bentuk kelompok. Jadi yang dinilai pada pembelajaran kelompok itu yang pertama adalah kreativitasnya, ya, kemandiriannya, keaktifannya, dan kerjasama dalam kelompoknya. Nah, itu yang dinilai nanti. Ya, yang kedua LKPD. Nah, nanti kalau sudah dibentuk kelompoknya, Pak Guru akan membagikan lembar kegiatan peserta didik. Nanti Pak Guru bagikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang ketiga adalah hasil karya. Nah, di dalam LKPD nanti kalian mendiskusikan apa yang menjadi permasalahan di dalam LKPD-nya. Terus ditentukan hasil karyanya. Nah, dari hasil karyanya itu kalian harus mempresentasikan di depan. Ya. Terus yang terakhir adalah kuis. Nah, di akhir presentasi nanti selama 10 menit Pak Guru akan memberikan kuis. Tujuannya apa? Supaya Pak Guru mengetes sejauh mana kemampuan kalian di dalam pembelajaran pagi ini terhadap materi yang Pak Guru ajarkan. Bisa dipahami? Jadi masalahnya seperti ini. Kaila, Nuri, dan Dimas mengikuti lomba cerdas cermat dengan skor akhir seperti berikut: 3 kali skor Kaila ditambah 2 kali skor Nuri ditambah skor Dimas, maka hasilnya sama dengan 12. 4 kali skor Kaila ditambah 3 kali skor Nuri ditambah 2 kali skor Dimas, maka hasilnya sama dengan 17. Skor Kaila ditambah skor Nuri ditambah 3 kali skor Dimas, maka hasilnya sama dengan 5. Ya. Jika pemenang dalam perlombaan adalah peserta dengan skor tertinggi, tentukan pemenang lomba tersebut. Nah, itu adalah rubrik masalahnya. Baik, silakan kalian datangin temannya untuk membentuk kelompok yang sudah dibagikan kemarin. Ya. Nah, ini kelompok kemarinnya. Silakan. Silakan dilihat LKPD-nya, diisi sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam LKPD-nya. Terus kalau udah selesai nanti dipresentasikan di depannya.
2 kali Bernoulli. Nah, di sini kamu memisalkan Kayla itu variabel apa, terus Nuri itu variabel apa, terus Kordimas itu variabel apa, ya. Nah, kalau sudah ditentukan masing-masing variabelnya, kamu bentuk masalah ini, ubah masalah ini ke dalam model matematika. Jelas ya? Jelas ya? Ya. Mau ditanyakan? Apa yang mau ditanyakan? Ya, paham ya? Ya, jadi ini Kayla, Nuri dan Dimas ini. Nah, kamu misalkan ini variabel apa? Variabel X, variabel Y, variabel Z. Nah, ubah ke dalam bentuk model matematika. Nah, kalau sudah ditentukan model matematikanya, carikan solusinya. Solusinya kan tadi kan dengan cara eliminasi, substitusi atau gabungan eliminasi dan substitusi. Jelas ya? Ya. Nah, silakan. Ada yang mau mempresentasikan duluan hasil kerjaannya? Ya, silakan kelompok 3 ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang identifikasi masalah pada soal yang ada di video tadi. Kami akan mempertanya di papan. Ya, silakan disimak jawaban kemarinnya ya, dicermati. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya. Ya, silakan dilakukan. Jadi identifikasi caranya tentang skor Kayla adalah X, skor Nuri adalah Y, skor Dimas adalah Z. Diketahui 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 12. 4X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 17. 3 X tambah Y tambah 3Z sama dengan 5. Ditanya siapa pemenangnya? Ya. Jadi itulah cara identifikasi masalah yang dilakukan oleh kelompok 3. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sulfi Ananda dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa saja syarat supaya bisa dibentuk suatu sistem persamaan linear tiga variabel dari permasalahan itu? Demikian pertanyaannya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Sulisti Ananda, kelompok 2. Syaratnya adalah kita harus mengidentifikasi masalah itu ke dalam model matematika. Syarat kedua, harus mengandung 3 buah persamaan dan harus memuat 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai unsur-unsur persamaan linear 3 variabel. Dan penyampaian materinya akan disampaikan oleh saya sendiri, dan untuk penulisan di papan akan ditulis oleh Desi Nurayadani, dan untuk menjawab pertanyaan akan dijawab oleh Safi Fitri.
3Y+2Z sama dengan 17 merupakan persamaan 2. Dan X+Y sama dengan Y plus 3Z sama dengan 5 merupakan persamaan 3. Jadi ini adalah unsur-unsur persamaan dari linear 3 variabel. Mungkin dari teman-teman kelompok lain ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan. Kelompok 1 silakan. Ya, kelompok 4 silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya atas nama Siti Rahma Rukmaina dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu bagaimana cara Anda memodelkan permasalahan itu ke dalam model matematika sehingga bisa membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada saudara Ninda atas pertanyaannya, dan pertanyaannya akan dijawab oleh Ananda Putri Sapitri. Kepadanya. Dan ciri-cirinya apa? Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Cara memodelkannya ada 3. Pertama, ada 3 variabel yang dimodelkan itu adalah berpangkat 1, misalkannya 3x plus 2y plus z sama dengan 15. Masing-masing variabelnya berpangkat 1, dan ciri-cirinya adalah yang pertama, 3 variabel harus ditandai dengan tanda sama dengan. Yang kedua, memiliki 3 variabel, dan yang ketiga variabelnya harus berderajat 1. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Ada pertanyaan lagi? Baik. Ya. Nah, itulah hasil diskusi kalian ya. Ya. Jadi, Pak Guru ingin mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang didiskusikan barusan itu atau yang disampaikan barusan. Nah, Pak Guru ada soal transformatif yang kalian kerjakan secara mandiri untuk dikumpulkan. Nah, tujuannya Pak Guru ingin mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang baru diajarkan ini. Ya, silakan. Ya, tulis nama, nomor induk, dan kelasnya ya. Ya, Pak Guru kasih waktu selama 7 menit untuk menyelesaikannya. Nah, kalau sudah diselesaikan, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan kembali. Ya, cepat, silakan. Nah, jadi sebelum Pak Guru kumpul, jadi Pak Guru ingatkan kembali tentang materi yang diajarkan barusan itu. Ada pertanyaan sebelum Pak Guru akhiri? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, apa yang bisa kamu ambil kesimpulan dari materi yang Pak Guru barusan ajarkan itu? Apa yang bisa diambil kesimpulannya? Ya, silakan tulis. Manfaat yang kami dapat dari
Irin? Nggak ada. Ya, kalau nggak ada pertanyaan untuk materi selanjutnya, silakan pelajari tentang sistem persamaan linear tiga variabel dengan cara determinan matrik. Ya, dengarkan di sini. Jadi materi pertemuan berikutnya silakan pelajari penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel dengan menggunakan determinan matrik. Ya. Bisa ya? Ya. Dan untuk tugasnya ya dikerjakan di rumah. Silakan kerjakan halaman 25 pada buku paketnya yang terdiri nomor 1 dan nomor 2. Bisa ya? Minggu depan dikumpulkan. Minggu depan dikumpulkan. Ya. Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya.